هدى للمتقين ألف لام ميم. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا
Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma ighfir li dhunubi la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wal maqalatul khamisata asyarata. Pembahasan yang ke-15. Dari bab yang ke-6. Su'ila ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah ditanya, hal yu'raful abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Apakah seorang hamba itu ditahu apabila dia bertaubat sesungguhnya taubatnya diterima atau ditolak? Ada yang bertanya, apakah seorang hamba jika dia bertaubat ditahu taubatnya itu diterima atau ditolak? Beliau menjawab, qala la ahkumu dzalik, la ahkumu fi dzalik. Beliau menjawab, dalam hal itu bukanlah kapasitas saya. Saya tidak bisa menghukumi itu. Walakin lidzalik alamatun, akan tetapi orang yang diterima taubatnya itu ada tanda-tandanya. Beliau menjawab, saya tidak tahu urusan diterima atau ditolak, itu bukan kapasitas saya. Akan tetapi orang yang diterima taubatnya itu ada tanda-tandanya. Kalau sudah ulama ahli hikmah, ahlinya mengatakan begitu, alamatun, ada tanda-tandanya, yaitu 6 tanda-tanda diterima taubat, alamat. Apa itu? Ihdaha, yang pertama adalah ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Ia melihat dirinya tidak terpelihara dari dosa, maksiat. Ini tanda yang pertama. Di antara tanda orang yang diterima taubatnya, pertama adalah dia melihat dirinya itu tidak terpelihara dari dosa, tidak maksum dari dosa. Siapa yang terpelihara, terjaga ini maksum? Rasulullah SAW. Nah, jadi semakin orang itu membesarkan diri, menyucikan diri, saya ini aman dari dosa, maka sungguh ia semakin jauh. Kita aman, tidak ada dosa, aman, tidak ada salah. Justru itulah yang sangat berbahaya. Jadi mengakui kelemahan, mengakui diri yang tidak luput dari khilaf, salah dan dosa, justru itulah tempat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya
yaitu mengakui kelemahan diri kita yang tidak punya daya upaya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama tanda diterima taubat adalah melihat diri ini tidak maksum dari dosa, tidak bersih dari dosa, tidak terluput dari khilaf, salah dan dosa. Sehingga sekelas Rasul pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalimi diri kami. Padahal satu khilaf yang nyata jelas ditegur. Satu, bagaimana dengan 2, 3? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga isi daripada doa Sayyidul Istighfar itu, rajanya istighfar adalah pengakuan dosa. Yang kedua, yara fi qalbihi al-farah ghaiban wal hazana syahidan. Yang kedua, melihat di dalam hatinya itu bersenang-senang itu membuat jauh dari Allah, dan kesedihan itu membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda yang kedua. Bersenang-senang itu membuat jauh, sedangkan sedih itu buat dekat. Nah, senang yang seperti apa? Bersenang-senang yang tidak ada faedah kemaslahatan, hanya untuk memenuhi nafsu saja. Ini yang membuat jauh. Senang-senang yang meninggalkan sholat, senang-senang yang hasilnya meninggalkan zikir, bersenang-senang yang hasilnya menjauhkan diri kita dari ibadah. Ini senang-senang yang, adapun bahagia yang baik itu justru bagus, karena salah satu seperti yang sering disampaikan Gus Baha, salah satu cara dahsyat melawan setan itu bahagia. Karena jika sedih itu kesempatan, jika susah-susah itu salah satu peluang emas setan untuk menggoda. Susah, karena peluangnya susah itu adalah menolak ketetapan Allah, tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Tapi ini bersenang-senang yang lagoh, yang sia-sia, itu melihat dirinya kesenangan yang tidak pas, bersenang-senang yang berlebihan tidak pas, menjauhkan diri kita dari ibadah, itu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diberikan cobaan apa itu, sedih dengan perkara akhirat, itu membuat dekat dengan Allah. Seperti yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, sedih karena perkara dunia menggelapkan hati, tapi sedih karena perkara akhirat menerangi hati. Wasalisatu, kemudian yang ketiga, tanda orang diterima taubatnya, yuqarribu ahlal khair wa yubaidu ahlal syarr. Ia berusaha selalu mendekati orang-orang yang baik dan berusaha menjauhi masa lalunya jejak-jejak keburukan. Maka dia berusaha, mungkin sebelumnya ia khamar, ia berusaha menjauhi yang kecanduan khamar, berusaha mendekati yang baik-baik, mencari orang-orang baik. Nah, ini salah satu taubat orang diterima adalah dia mencari teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, para alim, orang-orang soleh,
orang yang rajin ibadah, kemudian ia berusaha menjauhi jejak-jejak maksiatnya. Salah satunya adalah orang-orang yang masih kecanduan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin sebelumnya ia berzina, maka taubatnya ia jauhi teman-temannya berzina. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda orang diterima taubatnya, warabi'atu yarol qalil minad dunya katsir. Ia melihat sedikit dari bagian dunia ini menjadi banyak. Wa yarol katsir min amalil akhirah qalilan. Dan melihat banyak dari amalan akhirat itu menjadi sedikit. Yang keempat, ia melihat sedikit dari perkara dunia ini banyak. Ia memiliki apa dari dunianya, tempat tinggal, rezeki dan sebagainya. Ia melihat itu banyak. Fa ya'khudhu minha biqadri durrah. Ia mengambil dari dunia ini sebatas keperluannya untuk akhirat. Wa yaral katsir min amil akhirah qalilan. Dan sebaliknya, ia melihat banyak dalam akhirat ini sedikit. Artinya ibadah yang ia lakukan itu sedikit. Ilmu yang dia miliki sedikit. Bukan merasa saya sudah banyak ibadahnya, saya sudah banyak ilmunya. Justru semakin orang menuntut ilmu, semakin dia tahu dalamnya lautan, luasnya ilmu itu. Semakin merasa kurang. Bukan semakin merasa sempurna. Begitu pula dengan ibadah. Dia melakukan ibadah sholawat, baru dia amalkan sholawat setiap hari 300, baru 300. Orang ajak sampai 10.000 satu malam. Ada yang 1.000. Nah, dia melihat sedikit amalannya itu. Nah, ini tanda diterima taubat yang keempat. Ia melihat bagian dunia ini yang sedikit menjadi banyak. Ia melihat bagian akhirat, amal, ilmu itu menjadi masih sangat kurang. Wal khamisatu, yang kelima, tanda taubat diterima taubat adalah yara qalbahu mustaqilan bima domina minallah fari'an khalian amma domina ikapallah ta'ala minhu. Yang keempat, saya takut salah terjemah. Yara qalbahu mustaqilan bima domina iltazama minallah. Dia melihat hatinya sibuk terhadap apa yang dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Farigon khalian, masih sunyi terhadap apa yang tidak usah kita terjemah. Loncat nomor 6, tanda orang diterima taubatnya adalah yakunu hafizul lisan. Tanda orang diterima taubatnya adalah dia kemudian senang menjaga lidahnya. Dia menjaga lidahnya.
Yang keenam, di antara tanda orang yang diterima taubatnya adalah dia menjadi hifzul lisan. Yakunu hafizul lisan. Dia menjaga lidahnya dari ucapan yang terlarang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, Inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Sesungguhnya manusia yang paling banyak berdosa di hari kiamat itu, manusia yang paling banyak disiksa di hari kiamat itu adalah mereka yang paling banyak berkata-kata yang tidak perlu. Jadi bagaimana yang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, dosa apa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka?" Rasulullah menjawab, dosa lidah dan dosa kemaluan. Ini paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka. Dosa lidah dengan dosa kemaluan. Dalam hadis ini juga Rasulullah tegaskan, sesungguhnya manusia yang paling banyak diazab di hari kiamat itu adalah yang berkata-kata yang tidak perlu. Sehingga Rasulullah sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak perlu, termasuk berbicara yang tidak perlu, apalagi bicara yang terlarang, apalagi yang nyata-nyata yang haram. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, at-tafakkuru fi 'azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyamil lailah. Tafakkur merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, nerakanya itu sesaat itu lebih baik daripada ibadah qiyamul lail. Bertafakkur. Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Bertafakkurlah merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru billah. Jangan pikirkan, jangan renungkan zatnya Allah, fatahliku, kalian akan celaka. Nah, ini dia jawaban daripada sebagian ulama ahli hikmah ketika ditanya apakah seorang itu diketahui taubatnya diterima atau ditolak, beliau menjawab, itu bukan urusan saya, kapasitas saya, bukan saya ahlinya diterima atau ditolak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau menjawab, tapi orang yang diterima itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang yang diterima taubatnya itu ada 6. Yang pertama adalah melihat dirinya ini tidak suci dari dosa, tidak terpelihara dari dosa. Jadi ini lemah. Sehingga Allah sampaikan, tidaklah ampun kepadaku malam hari karena dosanya, karena siangnya kamu berdosa. Mintalah ampun kepadaku pagi hari karena malamnya kamu berdosa. Jadi yang pertama melihat dirinya tidak terpelihara dari dosa. Yang kedua,
tanda diterima taubat, melihat hatinya itu bersenang-senang yang tidak perlu dapat menjauhkan diri dengan Allah, apalagi senang-senang yang menjauhkan ibadah. Tapi bersenang-senang dalam kebaikan, hal-hal yang boleh, bahagia maksudnya itu salah satu benteng yang kokoh untuk menjauhkan godaan setan. Karena setan senang melihat orang bersedih, yang membuat dirinya tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesedihan atau ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah itu dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang diterima taubatnya adalah dia berusaha mendekati ahli kebaikan, ahli ilmu, ahli ibadah, orang yang baik, dan berusaha meninggalkan jejak-jejak kemaksiatannya. Salah satunya adalah teman-teman yang biasa temannya bermaksiat atau ahli keburukan. Tapi silaturahim tetap dijaga dengan siapapun, karena orang yang lebih tinggi itu dia bisa bersama orang yang buruk, tapi dia sedikit pun tidak ikut keburukan. Dalam arti dia bisa berusaha berniat mengajak yang buruk untuk baik. Kemudian yang keempat, dia melihat bagian dari dunia ini banyak, cukup syukur, qanaah. Tapi ia melihat bagian dari akhirat itu sedikit, ilmu, amal, ibadah sangat kurang. Yang kelima, ini yang masih PR. Yang keenam adalah orang yang diterima taubat. Di antara tandanya, ia menjaga lidahnya dari ucapan yang tidak perlu, ucapan yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan usulan. Tinggal berapa menit? Baik. Di luar materi ini Ustaz ya. Ya. Kalau nggak salah dengar baju kemarin itu waktu sebelum tidur. Tapi dulu kayaknya kan pernah dijelaskan tidur itu termasuk kita tahajud gimana Ustaz? Kecuali pas tarawih, kalau tarawih kan memang ada buktinya. Tapi kalau nggak tarawih apa boleh? Kalau nggak salah dengar dulu kan saya. Boleh nggak itu Ustaz? Witir sebelum tidur dan witir setelah tidur
dua-duanya diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis tutup sholat malam dengan witir. Ada hadis juga tidak ada witir 2 kali. Jadi bukan berarti tutup itu setelah itu haram sholat yang lain. Jadi beberapa hadis kadang seperti, nah disitulah kita mengikuti perlunya bermazhab ulama yang sudah paham maksud hadis-hadis ini. Kadang ini kelihatannya bertolak, oh maksudnya begini. Nah, jadi dijelaskan di Fathul Mu'in, itu sahabat yang mengamalkan witir sebelum tidur Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Sahabat yang mengamalkan witir setelah tidur Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dan dua-duanya diiyakan oleh Rasulullah. Sampai sebelum subuh. Ya. Bahkan kalau sudah terlalu dekat tidak bisa 3 rakaat, 1 rakaat. Cuma kalau 1 rakaat terus berturut-turut 1 rakaat saja makruh bagi orang yang tidak memiliki halangan. Ya. Ya, kalau tidak cukup tinggal 2 menit, tidak cukup kan 3 rakaat. Ya. Di 1 rakaat. Ya. Tidak ada halangan. Yang tidak ada halangan waktu luas, kemudian terus begitu 1 baru makruh. Tidak, kalau tidak ada halangan, kalau ada halangan tidak makruh. Halangannya karena sudah mepet. Ya, makruh tapi itu kalau berturut-turut. Kalau makruhnya kalau berturut-turut. Nah, jadi ada sahabat yang dipesan oleh Rasulullah sholat witir sebelum tidur. Untuk saking sunnahnya witir ini tinggi sekali. Itu di atas Idul pertama, Idul Adha, Idul Fitri, sholat sunat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat sunnah minta hujan, baru witir. Kemudian berikutnya jadi tarawih masih lebih tinggi witir. Nah aja kebalik ya. Nah itu termasuk waktu luas kalau sebelum tidur. Nah kalau itu diamalkan makruh 1. Ya, tidak ada halangan. Jadi 3. Nah Rasulullah sampaikan Rasulullah tahu keadaan sahabat, sehingga Rasulullah itu beda-beda kadang pesannya. Sebaik-baik sedekah adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmunya bagi yang posisinya begitu. Ada yang Rasulullah sampaikan sebaik-baik sedekah adalah orang yang ingin kaya, tidak kaya tapi dia bersedekah. Ada yang posisinya begitu. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang posisi begitu ia baginya. Ada sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, manfaat dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apa. Nah, termasuk witir. Sehingga ulama menyimpulkan lebih afdol witir sebelum tidur bagi orang yang tidak terjaga bangunnya. Tapi bagi yang terjaga bangunnya, istiqomah, lebih afdol dia witir setelah tidur. Tidur. Nah, bagi yang tidak karuan, kadang tidur bangunnya pas azan,
kadang bangunnya pas terakhir, kadang bangunnya ya lebih awal. Tidak tentu, berarti lebih afdol dia witir sebelum tidur. Tapi bagi yang istiqomah selalu terjaga, memang sudah tidak bisa tidak bangun begitu, ini lebih afdol dia witir setelah bangun tidur. Tadi malam dari jam 4:40 saya dibangun kamu. Datang sini lagi. Ini memang ada kabinet atau bagaimana? Ya. Karena saya nggak mampu, karena di Samarinda tidak ada kabinet. Kan saya tempat lama, saya pengajar juga di sana itu. Pulau. Ya. Ya, ada ini, ada surat. Ya. Jadi yang kuat itu salat sunat yang kuat 10 rakaat. Ya, maksudnya yang kuat adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah baik dalam keadaan hadir maupun dalam keadaan perjalanan safari. Selalu di sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berapa sudah itu? Nah, adapun 2 rakaat sebelum asar ya juga. Ya, kalau 2 rakaat sebelum maghrib itu ada, tidak kuat. Pernah diamalkan oleh Rasulullah, pernah juga tidak. Boleh aja. Ya, Ada hadisnya ya hadis. Tapi yang mau kata Rasulullah. Silakan kalau ada kesempatan. Tapi kalau sudah dekat orang tamat kita mengerjakan juga jangan. Udah kesalahan nanti kan. Itu paham kita. Ya. Misalnya soalnya itu apa kan itu apa. Ya. Itu maksud saya. Nah, jadi Rasulullah bersabda, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. 3 kali beliau ulangi, salatlah sebelum maghrib. Liman sya'a, siapa yang ingin. Siapa yang ingin. Niatnya sama dengan salat sunnah yang lain. Usolli sunnatal maghrib. Boleh hendak sebut qobliyah, boleh hendak sebut ba'diyah. Ya, karena sudah memang posisinya sebelum. Ya, jadi boleh. Nah, disitulah tempat orang harus peka. Kalau datangnya pas azan, selesai azan, dapat doa selesai azan, masih di sini kan sempat. Tapi kalau sudah rata-rata sudah salam, masih sholawatan, ya jangan berdiri aja tunggu. Karena waktu maghrib, waktu yang paling pendek. Di sini kan kalau sholat itu ada ketentuan waktunya. Nah, orang sudah tahu lagi sekian detik, dan tahu dia bahwa kita akan tamat ini kan gitu. Tapi ya orang kadang ada yang tak paham. Sudah mau tamat, dilihat di situ, nah ya tinggal 1 menit malah. Ya, kita tinggalkan aja kalau memang dia sudah tahu itu. Ada sering nanti kalau kita sebelumnya dia sering terlambat datang tapi tidak mau sunat dulu. Karena ada istilah di hati itu. Ya. Kalau orang yang jalan ke sini ada apa-apa kan dia tidak tahu. Tapi kalau orang yang hari-hari di sini ya, kalau dia sholat, kita sudah mau qamat ya tinggalkan aja sudah tahu dia. Jadi itu gimana Ustaz? Kurang 1 menit tapi mereka masih baru datang langsung sholat, padahal di sana sudah habis gitu ya. Maghrib. Langsung komat aja atau nunggu mereka selesai? Maghrib. Enggak, kalau waktunya pas setiap mau sholat. Ya, kalau selain maghrib, kalau ada waktu, ya apa ditunggu. Kalau udah lewat dari terlalu biasa ya qamat aja. Karena juga ada ilmunya orang yang sholat sunat itu. Sunat itu kalau dia khawatir akan ketinggalan dapat jamaah, maka dia bisa 2, selesaikan, batalkan, atau sudah salam.
Kalau akan ketinggalan dapat berjamaah. Kalau yakin dapat masih berjamaah, selesaikan saja. Nah, terus ini juga ini mohon maaf, Pak. Kaitannya koma. Kadang-kadang ini ada orang yang bukan imam tapi nyuruh koma, padahal imamnya nggak nyuruh. Itu bagaimana, Pak? Karena kita ini bingung. Kemana imamnya? Iya kan? Ada yang bukan imam tapi nyuruh koma. Jadi kan imamnya ada di sini kan gitu. Apa-apa kalau sudah dekat waktunya, sudah ada kodenya di sana. Nggak apa-apa biar dia disuruh orang lain. Nanti sarapan dulu. Ya, nanti setelah sarapan. Ya, semestinya yang nyuruh itu imam, itu maksudnya. Yang nyuruh qamat itu imam, jangan orang lain, itu maksudnya. Hah? Di masjid-masjid kota banyak yang selesai azan langsung astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Itu nyocok karena orang banyak yang sedang perjalanan di Tanjung kan banyak yang begitu ya, banyak orang yang singgah sholat sedang perjalanan urusan ingin segera pas sudah kondisinya di pinggir-pinggir jalan orang-orang safari kan, jalan kota. Di Teluk itu masjid yang agak tinggi itu, kita kalau dari Labanan naik kan agak, nah itu orang Lombok juga anunya di sana merbotnya. Nah itu juga begitu selesai azan astagfirullahaladzim banyak yang singgah soalnya mau lanjut perjalanan. Ya mungkin masih ada waktu, tapi kalau tidak ada usulan lagi saya cukupkan dan izin tidak ikut sabar karena mau ada rapat koordinasi di Rantau Panjang. Mana namanya Rantau Panjang? Dekat. Jauh Rantau Panjang daripada Teluk. Oh, dari sini berapa, setengah jam kah? 1 jam? Oh dekat berarti ya. Ya. Pokoknya bandara nanti ketemu Simpang lurus. Di lapangan golf. Oh iya. Lapangan golf itu loh. Ya, lurus. Ya. Iya. Ya demikian. Kalau ada kebutuhan lainnya silakan ditutup aja. Biar kita nunggu sebentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah ridhoi dan berkahi, diberikan kita pertolongan untuk mengamalkan ilmunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.